Tapi, ada tapinya nih. Setelah Pak Guru selidiki lebih dalam, ternyata ada investor individual yang sangat punya potensi untuk menggerakkan harga, untuk memarkup harga, di mana beliau menggunakan banyak akun. Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Nurtayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Arfan Lim. Kode sahamnya BKSL, nama perusahaannya yaitu PT Sentul City Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya BKSL, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya selama setahun terakhir, ini harga sahamnya turun, setelah itu mentok di 50, kemudian mengalami kenaikan sampai di harga 82, kemudian sekarang mentok lagi ke 50 lagi. Jadi kalau begini, kita tidak bisa lihat secara teknikal. Jadi kita harus cek data peta kepemilikannya untuk mengetahui seberapa besar investor besarnya di perusahaan ini. Kalau perusahaan ini dikuasai oleh investor retail 80 atau 90%, sebaiknya jangan pernah masuk ke perusahaan ini lagi. Seperti itu, kalau sudah keluar. Tapi kalau belum keluar, ya mau tidak mau Anda memilih berdoa supaya ada investor besar yang masuk, atau kita bisa cut loss seperti itu, atau jual rugi saja deh di harga 50, itu pun kalau laku ya. Oke, sekarang kita cek dulu data peta kepemilikannya, karena kita tidak bisa lagi lihat data transaksinya atau data broker summary-nya, karena selama beberapa bulan ini transaksinya sudah sangat kecil, investor besarnya sudah diem seperti itu. Kalaupun ada ya, kalau tidak ya paling retail-retail kecil yang tukar-tukaran barang di sini seperti itu. Jadi kita langsung lihat data peta kepemilikannya saja supaya kita bisa tahu apakah perusahaan ini masih ada harapan atau tidak untuk kita pegang seperti itu. Walaupun mungkin laporan keuangannya bagus, perusahaan ini mencatatkan laba, tapi kalau investor besarnya sudah tidak ada, siapa yang mau markup gitu? Harganya juga tidak akan bisa naik. Tetapi ya itu bisa memicu masuknya investor besar lain ya yang dari luar untuk mengakumulasi ketika perusahaan ini fundamentalnya bagus. Tetapi yang menyebabkan kenaikan harga itu bukan fundamental ya, seperti itu. Yang menaikkan harga itu adalah investor besar yang masuk. Dengan cara apa? Dengan cara membeli sahamnya, memborong kanan sahamnya sehingga harga sahamnya bisa naik. Gitu. Walaupun lapor keuangannya untung, perusahaan untung, itu tidak ada hubungannya secara langsung terhadap kenaikan harga, kecuali secara tidak langsung. Memang bisa memicu investor besar, apalagi yang aliran fundamental, itu bisa masuk ke sini, seperti itu. Oke, sekarang setelah Pak Guru cek data peta kepemilikannya, dari hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan ini 33% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Dari 33% saham yang beredar di publik ternyata benar adanya bahwa kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Berarti tidak ada satupun institusi atau individual yang memiliki porsi di atas 5%. Nah, kalau begini keadaannya, kita masih bisa punya harapan semoga saja investor semi retailnya itu banyak. Seperti itu. Dari hasil riset kembali, Pak Guru mengecek bahwasannya perusahaan ini semi retailnya itu sebanyak 37%. Oke, masih ada semi retailnya. Sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini itu sebesar 63,0% atau 63%. Tapi, ada tapinya nih. Setelah Pak Guru selidiki lebih dalam, ternyata ada investor individual yang sangat punya potensi untuk menggerakkan harga, untuk memarkup harga, di mana beliau menggunakan banyak akun.
Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Jadi memang sengaja membatasi porsi kepemilikannya di bawah 5% supaya terkesan seperti investor retail. Ya memang beliau itu investor retail menggunakan nama-nama sebagai investor individual, bukan institusi. Jadi jadi beliau tidak masuk dalam kategori semi retail, tetapi beliau itu retail yang punya potensi, punya kekuatan karena punya banyak akun di perusahaan ini, punya porsi kepemilikan saham yang besar. Jadi hanya butuh uang cash saja, butuh uang cash, kemudian markup borong kanan karena dia menguasai cukup supply. Jadi setelah harganya naik baru dia jualan banyak begitu. Itu strateginya, itu besar ya. Nah, ini pengecualian kalau perusahaan seperti ini. Jadi ada retail yang punya kekuatan sangat besar, tetapi seharusnya kalau misalkan menggunakan satu akun, dia termasuk investor besar yang punya power sangat besar untuk markup harga, tetapi karena dia sengaja berperilaku seperti retail, membatasi porsi kepemilikannya dengan menggunakan banyak akun, akhirnya dia tidak terdeteksi sebagai investor besar seperti itu. Itu strategi dia ya. Jadi kalau yang punya barangnya nyangkut di sini, ya nggak apa-apalah. Retailnya juga dikategorikan besar karena ada investor besar yang bergaya retail seperti itu. Kemudian investor semi retailnya juga besar di sini. 37% itu masih mampu untuk menggerakkan harga. Seperti itu. Jadi masih ada potensi setelah tidur mungkin 6 bulan atau sampai 1 tahun, pasti nanti harga sahamnya akan naik lagi seperti itu. Jadi ketika naik nanti dimanfaatkan jadi momentum untuk bisa keluar dari perusahaan ini.